Sehingga dalam hal ini BPR bertindak sebagai pengelola atas seluruh kredit tersebut. Sumber dana dan risiko kredit yang ditanggung BPR ditetapkan berdasarkan perjanjian. Jadi bedanya dari kredit channeling ini, kredit executing ini, agen juga bisa bertanggung jawab untuk menagih kembali sesuai dengan term dan conditions-nya. Kemudian untuk kredit yang dijamin adalah bagian kredit yang dananya berasal dari BPR dan risiko kredit dijamin oleh pemerintah, asuransi kredit, atau pihak lain. Yang kedua ada dasar pengaturannya. Yang pertama ada SKKTA paragraf 2.34 mengenai aset diakui dalam neraca jika kemungkinan manfaat ekonominya di masa depan akan mengalir ke entitas dan aset tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur. Kemudian untuk SKKTA paragraf 20.27 mengenai entitas harus mengakui pendapatan atas dasar bunga harus diakui secara accrual. Artinya bunga itu dicatat walaupun belum terjadi pembayarannya. Selanjutnya itu penjelasan. Penjelasan pertama itu kredit itu memiliki 6 unsur. Yang pertama ada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam. Yang kedua ada aktivitas peminjaman uang. Yang ketiga ada jangka waktu tertentu. Yang keempat pendapatan berupa bunga. Yang kelima risiko dan yang keenam jaminan atau agunan jika ada. Kemudian yang kedua ada jenis kredit menurut penggunaannya. Ada 3, yaitu kredit investasi merupakan kredit yang digunakan untuk mengembangkan atau membuka usaha baru. Misalnya pinjaman untuk membangun pabrik. Kemudian yang kedua ada kredit modal kerja. Kredit modal kerja ini adalah kredit yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas perusahaan. Misalnya kredit untuk membayar gaji karyawan, membeli bahan baku, dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga ada kredit konsumsi, yaitu kredit untuk mengkonsumsi atau memakai untuk kebutuhan pribadi. Misalnya kredit untuk membeli motor. Yang ketiga ada jenis kredit menurut kualitasnya. Ada 2, yaitu kredit performing dan kredit non-performing. Kredit performing ini adalah kredit yang memiliki kualitas lancar atau L. Kemudian kredit non-performing adalah kredit dengan kualitas kurang lancar atau KL. Kredit yang kualitasnya diragukan atau D, dan kualitas macet atau M. Yang keempat ada plafon. Plafon adalah jumlah maksimum fasilitas kredit yang disediakan untuk nasabah sesuai dengan yang diperjanjikan. Misalnya di sini dicontohkan Pak Anton ingin mengajukan KPR di BPR sebesar 500 juta, di mana DP yang harus dibayarkan adalah sebesar 30%, yaitu sekitar 150 juta, sehingga plafonnya adalah 350 juta. Kemudian yang kelima ada kelonggaran tari. Kelonggaran tari adalah fasilitas kredit yang masih dapat ditarik oleh debitur dari plafon yang tersedia. Jadi yang keenam yaitu pokok kredit. Pokok kredit adalah saldo kredit yang telah digunakan debitur dan belum dilunasi oleh debitur. Biasanya juga disebut dengan baki debit. Nantinya pokok kredit ini akan berkurang sesuai dengan angsuran yang dilakukan oleh debitur. Kemudian yang ketujuh ada biaya transaksi. Biaya transaksi adalah semua biaya tambahan yang terkait secara langsung dengan pemberian kredit jika ditanggung oleh BPR, misalnya seperti marketing fee atau biaya pemasaran. Yang kedelapan ada kewajiban debitur. Kewajiban debitur adalah seluruh kewajiban debitur kepada BPR berupa pokok kredit ditambah bunga, denda, dan biaya lainnya sesuai dengan perjanjian kredit. Selanjutnya yaitu bunga kredit. Bunga kredit adalah imbalan yang dibayarkan oleh debitur atas kredit yang diterimanya dan biasanya dinyatakan dalam persentase. Dan yang ke-10 ada profesi kredit, yaitu biaya yang harus dibayar debitur pada saat kredit disetujui dan biasanya juga dinyatakan dalam persentase. Yang ke-11 ada denda kredit, yaitu imbalan yang harus dibayar oleh debitur atas keterlambatan pembayaran pokok atau bunga atau kewajiban lainnya yang diakui sebagai pendapatan operasional lainnya. Yang ke-12 yaitu ada commitment fee, adalah biaya yang harus dibayar debitur atas bagian kredit yang belum ditarik diakui sebagai pendapatan bunga. Kemudian yang ke-13 ada peran BPR jika terlibat dalam kredit sindikasi. Ada sebagai arranger, induk, atau peserta. Jika sebagai arranger artinya pihak yang memfasilitasi terbentuknya kelompok sindikasi. Kemudian jika sebagai induk adalah pemimpin kelompok indikasi, dan jika sebagai peserta adalah pihak yang ikut serta mendanai pemberian kredit sindikasi. Nah, ketika BPR menjalankan perannya sebagai 3 hal, jika BPR sebagai arranger akan menerima arranger fee, jika BPR sebagai agent fee atau management fee, dan jika sebagai anggota akan menerima provisi kredit dan komitmen fee dari kredit yang belum ditarik. Provisi kredit. Selanjutnya itu perlakuan akut. Sebentar ya, Adela ya. Baik. Adelia. Coba kembali dulu. Iya, Bapak. Kembali.
kembali ke transparan sebelumnya. Ya, provisi kredit itu ada provisi kredit tadi. Lagi satu. Ini Pak. Ya, provisi kredit itu dibayarkan oleh peminjam atau bagaimana? Provisi kredit itu dibayar oleh debitur pada saat kreditnya disetujui, Pak. Oh, dia mengeluarkan uang untuk Iya, membayar Pak. provisi kredit itu gitu, Iya, Pak. dibayarkan oleh kreditur. Apa begitu? Apa cara lain ada? Jika tidak salah, provisi kredit itu biasanya dikurangi dengan plafonnya. Jadi pencatatan pokok kreditnya itu biasanya plafon dikurangi provisi. Eh, Kalau tidak salah seperti itu, Pak. Ya, jadi dia tidak mengeluarkan uang untuk bayar provisi kredit itu, tapi kredit yang diterimanya itu berkurang. Jadi umpamanya dia mengajukan kredit Iya, 1 miliar, mungkin dia terima uang cashnya itu hanya 950 juta. Ya, 950 juta dia terima, sementara 50 jutanya itu untuk commitment fee, untuk provisi kredit, untuk metrai dan lain sebagainya, akta notaris dan lain sebagainya. Gitu. Ya, tidak baik, Pak. langsung dia harus bayar, enggak. Oke, lanjut. Baik, terima kasih, Pak. Saya lanjutkan mengenai perlakuan akuntansi, yaitu pengakuan dan pengukuran. Yang pertama itu ada penyaluran kredit. Jadi BPR menandatangani perjanjian kredit dengan debitur, maka BPR mengakui kewajiban komitmen fasilitas kredit yang diberikan kepada debitur sebesar plafon kredit yang diperjanjikan. Kemudian yang kedua ada komitmen fee. Jadi komitmen fee ini diamortisasi dan diakui sebagai pendapatan bunga selama jangka waktu komitmen kredit. Apabila komitmen tersebut diselesaikan sebelum jangka waktu komitmen kredit, maka sisa komitmen fee diakui sebagai pendapatan pada saat penyelesaian komitmen tersebut. Kemudian yang ketiga ada pengakuan bunga. Provisi diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus. Amortisasi tersebut diakui sebagai penambah pendapatan bunga. Biaya transaksi dalam rangka pemberian kredit yang ditanggung oleh BPR jika ada, diamortisasi selama masa kredit secara garis lurus. Amortisasi ini diakui sebagai pengurang pendapatan bunga. Selanjutnya yaitu mengenai penyajian. Kredit disajikan di neraca sebesar pokok kredit atau baki debit dikurangi provisi serta ditambah biaya transaksi yang belum diamortisasi. Yang kedua, kredit sindikasi disajikan sebesar porsi kredit yang resikonya ditanggung BPR. Yang ketiga, kredit executing disajikan pada pos kredit yang diberikan sebesar risiko kredit yang ditanggung BPR. Yang keempat, bunga kredit performing yang telah diakui sebagai pendapatan tetapi belum diterima pembayarannya disajikan dalam pos tersendiri sebagai pendapatan bunga yang akan diterima. Bunga kredit non-performing diakui sebagai tagihan kontingensi atau pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian. Selanjutnya yaitu pengungkapan. Hal-hal yang harus diungkapkan antara lain jenis dan jumlah kredit berdasarkan penggunaan dan sektor ekonomi, jumlah kredit yang diberikan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa, kedudukan BPR dalam pembiayaan bersama dan besarnya porsi yang dibiayai, jumlah kredit yang dijamin, besarnya resiko yang ditanggung pihak penjamin dan pihak penjaminnya, jumlah kredit channeling dan kredit executing, jumlah kredit yang telah direstrukturisasi dan informasi lain tentang kredit yang direstrukturisasi selama periode berjalan, klasifikasi kredit menurut jangka waktu, kualitas, dan tingkat bunga kredit yang dihitung secara rata-rata, ikhtisar perubahan penyisian kerugian dan penghapusan kredit yang diberikan dalam tahun yang bersangkutan yang menunjukkan saldo awal, penyisihan yang dibentuk selama tahun berjalan, penghapusan selama tahun berjalan, dan saldo penyisihan pada akhir tahun. Yang kesembilan, kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan dan penanganan kredit bermasalah. Yang ke-10, kebijakan manajemen dan pelaksanaan pengendalian risiko portofolio kredit. Yang ke-11, besarnya kredit bermasalah atau non-performing loans. Yang ke-12, saldo kredit yang sudah dihentikan pembebanan bunganya. Yang ke-13, agunan yang diambil alih menurut nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Dan yang ke-14, ikhtisar kredit yang dihapus buku.
Selanjutnya yaitu ilustrasi jurnal. Pada saat timbulnya biaya transaksi, jurnalnya yaitu kredit yang diberikan sebesar biaya transaksi pada kas atau rekening. Apabila tidak terjadi persetujuan, maksudnya tidak BPR yang membayar, maka jurnalnya adalah beban operasional pada kredit yang diberikan. Kemudian yang kedua, pada saat persetujuan kredit, jurnalnya adalah rekening lawan fasilitas kredit yang belum digunakan pada kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan. Pada saat penarikan kredit, jurnalnya adalah kredit yang diberikan sebesar baki debit pada kas, pada kredit yang diberikan atau provisi. Dan kewajiban komitmen fasilitas kredit yang belum digunakan pada rekening lawan fasilitas kredit yang belum digunakan. Untuk kredit performing, pada saat pengakuan bunga accrual atau bunga belum dibayarkan tapi sudah dicatat, jurnalnya adalah pendapatan bunga yang akan diterima pada pendapatan bunga. Pada saat amortisasi biaya transaksi dan provisi, jurnalnya adalah pendapatan bunga Maksudnya pendapatan bunga yang akrual itu yang seperti apa, Dek? maksudnya adalah pendapatan bunga itu sudah dicatat tapi belum dibayarkan oleh debitur, Pak. Nah, peristiwa akrual itu bukan begitu maksudnya. Ya. Kan kredit itu ada yang lancar, ada yang kurang lancar. Pendapatan bunga itu kalau dia masih tergolong lancar, itu sudah bisa diakui sebagai pendapatan bunga gitu. Baik. Kalau dia kurang lancar, tidak diakui pendapatan bunganya. Ya, Baik, Pak. seperti Terima itu. kasih atas penjelasannya, Pak. Lanjut. Baik, saya lanjutkan. Pada saat menerima pembayaran, maka jurnalnya adalah kas pada pendapatan bunga yang akan diterima pada kredit yang diberikan. Yang kelima yaitu kredit non-performing. Pada saat kredit menjadi non-performing, koreksi atas pengakuan bunga atau pendapatan bunga, jurnalnya adalah pendapatan bunga pada saat periode berjalan, pendapatan bunga pada periode sebelumnya, pada pendapatan bunga yang akan diterima. Pendapatan bunga accrual dan pengakuan bunga accrual selanjutnya dicatat dalam rekening administratif dengan jurnal tagihan kontingensi pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian pada rekening lawan tagihan kontingensi. Kemudian pada saat amortisasi biaya transaksi dan provisi, jurnalnya adalah pendapatan bunga pada kredit yang diberikan sebesar biaya transaksi dan kredit yang diberikan pada pendapatan bunga. Kemudian pada saat menerima pembayaran, apabila pokok kredit masih mempunyai saldo, jurnalnya adalah kas pada kredit yang diberikan. Apabila pokok kredit sudah tidak bersaldo, maka jurnalnya adalah kas atau rekening pada pendapatan bunga. Jadi jika pokok kreditnya sudah tidak bersaldo, diakui sebagai pendapatan bunga. Kemudian pengurangan catatan Excel table atau rekening memorial, ini tuh pengurangan pencatatan pada saat bunganya masuk ke catatan off balance sheet. Nah, ketika berkurang, jurnalnya adalah rekening lawan tagihan kontingensi pada tagihan kontingensi pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian. 7.2 yaitu penyisihan kerugian dan penghentian pengakuan. Penyisihan kerugian dibentuk untuk menutup kemungkinan kerugian yang timbul sehubungan dengan penanaman dana ke dalam kredit. Menghapus bukuan kredit atau hapus buku adalah tindakan administratif BPR untuk menghapus buku kredit macet dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih BPR kepada debitur. Kemudian untuk penghapusan hak tagih kredit atau hapus tagih adalah tindakan BPR menghapus kewajiban debitur yang tidak dapat diselesaikan. Dasar pengaturannya ada SHK etap paragraf 22.2, yaitu penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dibentuk sebesar estimasi kerugian yang tidak dapat ditagih. Kemudian untuk SHK etap paragraf 22.23 mengenai penurunan nilai ditentukan dengan memperhatikan antara lain pengalaman, prospek industri, prospek usaha, kondisi keuangan, dengan penekanan pada arus kas, kemampuan membayar debitur, dan agunan yang dikuasai. Untuk penjelasan, besarnya penyisihan kerugian kredit ditentukan dengan memperhatikan kualitas kredit dan nilai agunan yang tersedia. Kemudian, jumlah minimal penyisihan kerugian kredit yang wajib dibentuk
BPR ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang ketiga, penghentian pengakuan kredit yang diberikan terjadi ketika dilunasi atau agunan diambil alih dalam rangka penyelesaian kredit. Dan yang keempat, hapus buku dan hapus tagih dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk perlakuan akuntansi pada saat pengakuan dan pengukuran, yang pertama, BPR wajib membentuk penyisihan kerugian kredit minimal sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang kedua, pembentukan penyisihan dapat dilakukan setiap saat atau pada setiap tanggal laporan keuangan. Yang ketiga, ganti rugi dari perusahaan asuransi diakui pada saat diperoleh kepastian atas ganti rugi tersebut apabila terdapat syarat untuk memperoleh ganti rugi, dan penyisihan kredit yang dijamin apabila BPR memiliki hak atas ganti rugi tanpa syarat tertentu. Yang keempat, kredit serta tagihan lainnya yang dihapus buku dan bukan dalam rangka hapus tagih tetap dicatat dalam extra comptable atau off balance sheet. Yang kelima, pencatatan kredit dan tagihan lain yang telah dihapus buku dalam extra comptable dapat dihentikan apabila dalam jangka waktu tertentu tidak diperoleh pembayaran setelah dilakukan usaha penagihan dan mendapatkan keputusan manajemen atau dilakukan hapus tagih. Yang keenam, setoran yang diterima dari debitur atas kredit yang telah dihapus buku atau hapus tagih diakui sebagai pendapatan operasional lainnya. Selanjutnya yaitu penyajian. Beban pembentukan penyisihan kredit disajikan setelah bunga pada pos beban penyisihan kerugian kredit. Yang kedua, saldo penyisihan kerugian kredit disajikan sebagai pos pengurang dari kredit. Yang ketiga, piutang dari ganti rugi asuransi dan akumulasi kerugian penurunan nilai tidak dapat disajikan secara neto saling hapus dalam neraca. Kemudian yang keempat, pendapatan ganti rugi dan beban penghapusan kredit dapat disajikan secara neto dalam laporan laba rugi. Dan yang kelima, penerimaan setoran kredit yang dihapus buku atau hapus tagih disajikan secara terpisah dalam pendapatan operasional lainnya. Untuk pengungkapan, ikhtisar perubahan penyisihan kerugian dan penghapus bukuan kredit dalam tahun bersangkutan itu ada saldo awal tahun, pembentukan atau pembalikan penyisihan selama tahun berjalan, penghapus bukuan kredit tahun bersangkutan, dan saldo akhir tahun, di mana saldo akhir tahun ini didapatkan dari menjumlahkan saldo awal tahun dengan pembentukan atau pembalikan penyisihan selama tahun berjalan, dikurangi dengan penghapus bukuan kredit tahun bersangkutan. Yang kedua yaitu kebijakan dan metode akuntansi penyisihan, penghapusan, dan pengelolaan kredit bermasalah. Dan yang terakhir, besaran dan tarif dari masing-masing jenis penyisihan. Untuk ilustrasi jurnal, pada saat pembentukan penyisihan kredit, jurnalnya yaitu beban penyisihan kerugian kredit pada penyisihan kerugian kredit. Kemudian pada saat penghapus bukuan kredit, jurnalnya yaitu penyisihan kerugian kredit pada kredit yang diberikan. Kemudian kan disebutkan tadi juga harus dicatat pada pencatatan extra comptable. Jurnalnya yaitu memorial kredit yang dihapus buku pada rekening lawan memorial kredit yang dihapus buku. Untuk tagihan bunga ini tetap dicatat pada rekening administratif tagihan kontingensi. Dan untuk yang ketiga, penghapus bukuan kredit setelah memperhitungkan hasil penjualan agunan atau pengambil alihan agunan sebagai proses penyelesaian kredit ini akan dibahas lebih lanjut di pos yang terkait. Selanjutnya itu pada saat menerima setoran dari debitur atas kredit yang telah dihapus buku, jurnalnya itu kas atau rekening pada pendapatan operasional lainnya. Seperti yang dikatakan tadi, pada saat menerima penerimaan itu diakui sebagai pendapatan operasional lainnya. Bersamaan dengan penerimaan tersebut juga harus dilakukan pengurangan pada catatan extra comptable-nya dengan jurnal rekening lawan memorial kredit yang dihapus buku pada memorial kredit yang dihapus buku. Pada saat hapus tagih, jurnalnya adalah rekening lawan memorial kredit yang dihapus buku pada memorial kredit yang dihapus buku. Kemudian untuk mencatat bunganya, rekening lawan tagihan kontingensi pada tagihan kontingensi pendapatan bunga kredit dalam penyelesaian. Untuk kredit yang dijamin oleh asuransi, jika kreditnya ganti rugi tanpa syarat, maka pada saat kredit yang dijamin mengalami default, jurnalnya adalah beban penyisihan kerugian kredit pada penyisihan kerugian kredit, penyisihan kerugian kredit pada kredit yang diberikan, dan piutang dari perusahaan asuransi pada pendapatan ganti rugi. Pada saat menerima ganti rugi, maka jurnalnya adalah kas atau rekening pada piutang dari perusahaan asuransi. Jika ganti rugi dengan syarat, Piutang maka pada dari saat perusahaan asuransi atau piutang kepada perusahaan asuransi? piutang dari perusahaan asuransi, Pak.
Sama nggak piutang kepada atau piutang dari? Beda, Pak. Jika piutang dari berarti perusahaan asuransinya memiliki piutang, bukan BPR yang menagih piutang. Piutang kepada perusahaan asuransi, yang nanggung kreditnya itu nanti perusahaan asuransi, enggak begitu ya? Iya, Pak. Oke, lanjut ya. Baik. Kemudian pada saat ganti rugi dengan syarat, pada saat kredit yang dijamin mengalami default, jurnalnya yaitu beban penyisihan kerugian kredit pada penyisihan kerugian kredit dan penyisihan kerugian kredit pada kredit yang diberikan. Jadi belum dicatat piutangnya karena dengan syarat. Kemudian pada syaratnya sudah terpenuhi, baru dicatat piutang dari perusahaan asuransi pada pendapatan ganti rugi. Kemudian pada saat menerima ganti rugi, maka jurnalnya yaitu kas atau rekening pada piutang dari perusahaan asuransi. Baik, sekian presentasi kami mengenai akuntansi aset sampai dengan kredit. Waktu kami kembalikan kepada Bapak dosen. Terima kasih. Ya. Ya, demikian penyajian dari Aktiva Lancar kelompok kas bank sama kredit yang diberikan. Sama saja, bank umum maupun bank BBR, dia prosesnya sama seperti itu juga. Proses jurnal juga sama seperti itu. Ya, silakan kelompok yang mengajukan apa pertanyaan. Kelompok berapa? Sebutkan namanya ya. Selamat sore Bapak, apakah suara saya sudah jelas nih Pak? Ya, Sebelumnya mohon maaf Bapak, saya tidak dapat on cam karena terkendala jaringan, oke. akhir 043 Tulis dari ininya ya. kelompok 10. Transparannya ditutup dulu. Ya. Saya izin bertanya, ya Bapak, Namanya siapa? Priska. Nomor 043. ya Bapak, NIM 043 Pak, 043. Kelompok berapa ini? kelompok 10 Bapak. Ya. Ya, Priska. Baik, tadi, dijelaskan dalam pelakuan akuntansi yaitu, pengakuan dan pengukuran dinyatakan bahwa transaksi kas diakui sebesar nilai nominalnya. Dan pada bagian pengungkapan dikatakan bahwa salah satu hal yang harus diungkapkan itu adalah rincian jumlah kas. Nah, pertanyaan saya, apakah yang dimaksud dengan transaksi kas yang diakui sebesar nilai nominalnya dan di manakah hal tersebut? Sekian pertanyaan saya Bapak, terima kasih. Ya. Tadi terputus pertanyaannya, bisa diulang ya? Priska. Adelia, jelas ya pertanyaannya ya? Agak terputus juga di tengah-tengah pertanyaannya, Pak. Ya. Hari Seperti jelas ya? untuk pertanyaan yang kedua terpotong, Pak. Sepertinya Priska kendala di sinyal. Mungkin bisa dikirimkan di kolom chat saja, Pak, Ya. pertanyaan. Kolom chat katanya Priska. Lanjut. Mohon izin bertanya, Pak. Priska juga ini. Ya, Pak, saya Friska. Priska 058.
Ya, Priska. Ya Pak, tadi kelompok penyaji itu telah menjelaskan mengenai penyisihan kerugian dan penghentian pengakuan, yang juga di sana itu membahas mengenai hapus buku dan hapus tagihan. Nah, pertanyaan saya, saat kapan sebaiknya hapus buku maupun hapus tagihan itu dilakukan? Dan apa dampak keduanya bagi perbankan atau BPR itu sendiri? Mungkin sekian pertanyaan dari saya, terima kasih. Priska kedua, apa beda hapus buku dan hapus tagih gitu ya? Eh, Apa dampaknya? Iya, saat kapan hapus buku maupun hapus tagih itu Ya. dilakukan? Ya, jelas ya. Ari dan Ardila, jelas pertanyaannya? Jelas, Bapak. Ya. Masih ada kelompoknya? Mohon izin bertanya, Bapak. Ya. Sebelumnya perkenalkan saya Ari Kusmirawati Ari Kusmirawati. ya, dengan NIM 172. Kelompok ini masih ya? Ya, kelompok 10, Bapak. Iya. Jadi tadi itu sudah dijelaskan mengenai penggolongan kualitas kredit. Nah, pertanyaan saya, apabila terjadi kesalahan penggolongan kualitas kredit pada periode lalu dan diketahui pada periode berjalan, namun kesalahan tersebut tidak bersifat material, apakah koreksi pada periode terjadinya kesalahan itu masih harus dilakukan pada pos-pos terkait? Apa pertanyaannya sudah jelas? Ya. Apabila Sudah tidak jelas, Hari. material, apakah harus dikoreksi juga? Pengelompokan piutang gitu ya. Silakan pikirkan jawabannya. Baik, mohon izin untuk berdiskusi terlebih dahulu, Pak. Ya. Beda. BPD ada bis masuk. BPD, Metelen. Metelen. Ini tuh. 613 tahun. 136. Ini.
Dah. Nah, Baik Bapak, di sini kami akan mencoba menjawab. ya. Pertanyaan dari Friska yang kedua, saat kapan sebaiknya hapus buku maupun hapus tagih dilakukan? Lalu apa dampak keduanya bagi perbankan? Nah, penghapusan kredit macet terdiri dari dua tahap, yaitu hapus buku dan hapus tagih. Hapus buku adalah penghapusan pinjaman macet yang tidak dapat ditagih lagi dari neraca dan dicatat pada rekening administratif, tetapi tidak menghapus hak bank untuk melakukan penagihan pelunasan pada debitur. Sedangkan hapus tagih pada umumnya baru dilakukan oleh pihak bank jika portofolio kredit macet tersebut sudah sulit untuk ditagih. Jadi hapus tagih ini adalah penghapusan mutlak. Kemudian kapan sebaiknya dilakukan? Pada dasarnya, hapus buku merupakan upaya terakhir yang dilakukan pihak perbankan jika berbagai upaya penyelamatan kredit yang lain tidak memberikan hasil yang memadai. Misalnya sudah dilakukan penagihan yang intensif, dilakukan reconditioning atau persyaratan kembali, rescheduling atau penjadwalan kembali, dan restructuring atau penataan kembali, dan penjualan agunan. Hapus buku dilakukan jika kredit telah berada pada golongan macet dan memenuhi kriteria, yaitu jika debitur melarikan diri, menghilang, atau tidak dapat dihubungi lagi. Sedangkan hapus tagih itu dilakukan jika hapus buku itu sudah sangat sulit untuk ditagih. Kemudian apa dampak keduanya bagi perbankan? Di sini memiliki dua dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yang pertama yaitu kualitas neraca perkreditan bank menjadi lebih baik karena angka-angka piutang kredit yang tidak menghasilkan, tunggakan pokok kredit, bunga, dan denda dapat dikeluarkan dari neraca bank. Kemudian yang kedua, mutu aktiva produktif bank menjadi lebih baik, yaitu tingkat non-performance loan atau NPL menjadi rendah sehingga akan meningkatkan nilai kesehatan di mata Bank Indonesia. Kemudian yang ketiga, atas piutang kredit yang telah dihapus bukukan, bank tetap dapat melakukan penagihan kepada debitur sampai dengan lunas, termasuk dapat melakukan eksekusi agunan kredit. Jadi walaupun hapus buku masih bisa dilakukan tagihan. Kemudian yang keempat, bank dapat lebih fokus berkonsentrasi untuk mengembangkan produk dan ekspansi bisnis lainnya tanpa terus terhambat kredit bermasalah yang terlalu berlarut-larut. Dan secara keseluruhan itu dapat digunakan untuk menyehatkan sistem perbankan dan stabilitas ekonomi nasional. Tapi tentunya juga membawa dampak negatif, karena penghapus bukuan kredit ini bermasalah dapat membawa penurunan CAR atau Capital Adequacy Ratio. Bila jumlah cadangan penghapusan kredit bermasalah yang ada tidak cukup untuk menutupi jumlah kredit yang dihapus bukukan. Kemudian yang kedua juga dapat mengurangi laba, karena apabila terjadi jumlah kredit yang dihapus buku melebihi jumlah cadangan penghapusan kredit, maka selisih kekurangannya akan dibebankan kepada laba bank. Dan yang terakhir, dalam hal tertentu juga dapat dimanfaatkan bank untuk menyembunyikan portofolio kreditnya yang dalam proses pemberiannya melanggar SOP atau hukum yang berlaku. Sekian jawaban kami mengenai kapan dilakukannya hapus buku atau hapus tagih beserta dampak keduanya bagi perbankan. Bagi Friska, apakah bisa diterima? Kalau di jurnal itu gimana? Gimana? Siapa Ardela ya? Baik Bapak, pada saat penghapus bukuan itu, jurnalnya penyisihan kerugian kredit pada kredit yang diberikan. Kemudian langsung dicatat pada rekening administratif atau extra table dengan jurnal memorial kredit yang dihapus buku pada rekening lawan memorial kredit yang dihapus buku. Ya. Nah, maksudnya non compat apa namanya? Dibuat jurnal sembunyi seperti itu ya? Itu maksudnya gimana? Non compatible. Maksudnya dicatat terpisah dari neraca. Pada saat tutup buku nanti itu kelihatan di laporan keuangan enggak? Sepertinya tidak, Pak, karena tercatat terpisah dari neraca. Ya seolah-olah dihapus gitu. Padahal dia masih muncul.
Ya. Jadi itulah cara bank untuk menyelamatkan nasabahnya, untuk menyelamatkan keuangan perbankan. Jadi kredit tidak langsung dihapus bukukan, itu tidak. Ya. Dia hapus tagih dan hapus buku seperti itu tidak langsung. Ya. Hapus tagih dulu, setelah sekian lama tidak berhasil baru dihapus bukukan. Hapus buku itu juga dilakukan dengan cara ekstrakontabel. Ya. Bukan berarti dihapus sama sekali, tidak. Dia dikeluarkan dari catatan, tetapi muncul sewaktu-waktu nanti akan ditagih, dia akan kembali dimunculkan. Ya, lanjut. Baik Bapak, saya izin untuk menjawab pertanyaan dari Priska yang tadi melalui kolom chat. Jadi pertanyaan yang pertama itu, apa maksud dari transaksi kas yang diakui sebesar nilai nominal? Dan yang kedua, berkaitan dengan pengungkapan rincian kas, rincian atas jumlah kas, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut terkait pengungkapan rincian jumlah kas tersebut. Untuk pertanyaan pertama, jadi transaksi kas yang diakui sebesar nilai nominalnya itu di sini diartikan bahwa kas tersebut dinilai sebesar nilai rupiahnya atau nilai yang tercantum di lembar uang kertas ataupun di kepingan uang logam yang bersangkutan. Jadi nilai yang tertera di situ adalah yang dimaksud dengan nilai nominalnya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, untuk rincian atas jumlah kasnya, di manakah BPR mengungkapkan rincian tersebut? Jadi perlu diketahui bahwa dalam BPR tersebut terdapat 5 komponen laporan keuangannya yang harus dimiliki. Yang pertama itu ada neraca, kemudian laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas, serta yang terakhir itu adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, berkaitan dengan pengungkapan rincian jumlah kas dari BPR, menurut saya hal ini akan diungkapkan pada laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan, di mana laporan arus kas sendiri menggambarkan informasi tentang perubahan kas dan setara kas yang berguna untuk menilai kemampuan BPR dalam menghasilkan arus kas serta kebutuhan BPR untuk menggunakan arus kas pada setiap aktivitas selama periode pelaporan yang bersangkutan. Nah, informasi ini tentu saja bermanfaat untuk menilai arus kas yang berasal dari aktivitas operasi, investasi, ataupun dari aktivitas pendanaan. Jadi menurut saya disinilah rincian jumlah kas tersebut juga diungkapkan. Nah, selain itu ada juga laporan, yaitu catatan atas laporan keuangan, di mana dalam catatan atas laporan keuangan ini, semua pos dalam laporan keuangan sebelumnya akan diperjelas lagi pada catatan atas laporan keuangan. Laporan ini digunakan untuk lebih memahami informasi yang terdapat pada laporan keuangan yang disajikan oleh BPR dengan penjelasan yang lebih relevan. Penjelasan tersebut dapat diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi tambahan terhadap pos-pos yang dihasilkan, baik itu dalam neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, ekuitas, laporan arus kas, ataupun laporan arus kas. Jadi catatan atas laporan keuangan ini akan memberikan uraian naratif atau pemisahan pos-pos yang diungkapkan dalam laporan keuangan, serta informasi tentang pos-pos yang tidak memenuhi persyaratan pengakuan dalam laporan keuangan tersebut. Jadi jawaban dari saya adalah rincian dari jumlah kas yang dimaksudkan di situ akan diungkapkan dalam 2 laporan keuangan ini. Mungkin itu yang dapat saya jawab, Bapak. Mungkin dari Bapak ada tambahan? Di neracanya ada uang 100 juta. Ya, umpamanya. Ada saldo kas 100 juta. 100 juta rupiah ini harus dibuat penjelasan. 100 juta itu terdiri dari uang rupiah apa saja. Itu terdapat di dalam penjelasan atas laporan keuangan. Ya.
kan masing-masing pos-pos neraca itu dijelaskan, pos neraca, pos laba rugi juga dijelaskan. Nah, ada kas 100 juta. Kas 100 juta terdiri dari satu, uang 100.000 sekian puluh lembar, uang 50.000, sekarang ada uang 75.000 ya, 75.000 ada sekian lembar, 50.000 sekian lembar. Pokoknya sampai ke uang logamnya dijelaskan semuanya. Itu ada. Itu makanya akuntan pada waktu melakukan pemeriksaan fisik kas itu untuk membuktikan uang kas itu ada berapa lembar. 100.000, 75.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000, termasuk uang logam, itu semuanya dihitung. Itu harus dijelaskan. Jadi cocok antara laporan uang kas 100 juta, fisiknya juga harus ada 100 juta. Kalau beda antara fisik dan uang kas yang di dalam laporan itu dibawa kemana uang kasnya? Itu menjadi pertanyaan. Itu menjadi temuan. Harus sama. Oke, lanjut. Masih ada? Masih ada satu lagi, Pak. Ya. Baik, di sini kami mohon mencoba menjawab dari pertanyaan dari Ari Kusmira. Pertanyaannya yaitu, apabila terjadi kesalahan penggolongan kualitas kredit pada periode lalu dan diketahui pada periode berjalan, namun kesalahan tidak bersifat material, apakah koreksi pada periode terjadinya kesalahan masih harus dilakukan pada pos-pos terkait? Baik, di sini menurut kami, sebagai pihak yang bertindak menjadi kreditur, maka sudah sepatutnya bank memiliki kriteria dan penggolongan terhadap kualitas kredit yang mereka keluarkan. Hal ini dimaksudkan untuk mempermudah proses klasifikasi dan penanganan terhadap berbagai macam pemersalahan yang mungkin saja timbul dalam sebuah perjanjian kredit yang telah dilakukan. Penggolongan kualitas kredit yang dilakukan oleh bank bertujuan untuk menghitung cadangan potensi kerugian yang tentunya akan berpengaruh terhadap portofolio bank dan menjadi salah satu indikator penilaian kesehatan bank yang dilakukan oleh BI dan OJK. Jadi di sini bank akan memiliki catatan lengkap mengenai pembayaran cicilan dari setiap nasabah mereka. Hal ini bisa menunjukkan lancar atau tidaknya pembayaran yang dilakukan oleh debitur terhadap pinjaman kreditnya. Dan penggolongan kredit ini juga memiliki manfaat bagi debitur karena mereka akan memiliki penjelasan cukup mengenai kualitas kredit mereka sehingga dapat membuat mereka untuk melakukan kewajiban lebih baik lagi. Selain itu juga dapat merupakan bahan pertimbangan jika debitur ingin mengajukan pengajuan kembali. Jadi, berdasarkan hal tersebut, menurut kami, walaupun terjadi kesalahan yang tidak material atau tidak penting pada penggolongan kredit, hal tersebut tetap harus dilakukan koreksi pada pos terkait, karena nantinya akan mempengaruhi penilaian kesehatan bank oleh BI dan OJK, serta merugikan debitur seandainya ingin mengajukan pinjaman kembali jika kesalahan pengelolaan tersebut negatif, dan penanganan masalah kredit yang dilakukan oleh bank menjadi tidak menggambarkan yang sebenarnya. Sekian jawaban dari kami. Mungkin dari penanya atau Bapak dosen ada tambahan. Terima kasih. Jadi penggolongan itu harus disesuaikan. Ya. Kalau dijumpai, kalau kita ketemu kesalahannya itu, kenapa harus dikoreksi? Karena ya tidak sesuai dengan kenyataannya. Nanti kredit yang macet digolongkan lancar. Itu yang kemungkinan akan terjadi. Itu bisa menipu pembaca. Ya. Dampaknya bagaimana? Mohon maaf, dampak bagi debitur atau kreditur, Pak? Ya bagi bank. Dampaknya bagi bank, kan dari awal penggolongan kualitas ini tuh dilakukan untuk mempermudah bank jika ada permasalahan. Jadi kalau terjadi kesalahan penggolongan, tentunya permasalahannya tidak akan cepat karena tidak menggambarkan keadaan sebenarnya, Pak. Ada jurnal koreksinya enggak?
Mungkin seharusnya ada, Pak. Kok gimana seharusnya ada, ya? Kok seharusnya ada? Bisa? Ada koreksi enggak? Ya jelas ada ya. Kalau dia sebelumnya digolongkan masuk dalam kelompok lancar, sehingga tidak masuk dalam cadangan kerugian piutang. Selanjutnya dipindah dia ke dalam kelompok tidak lancar. Otomatis cadangan kerugian piutangnya meningkat. Ya, kerugian piutang pada cadangan kerugian piutang meningkat turunannya. Ya, tadi ya. Siapa? Ardilia ya. Iya, Ardelia, Bapak. Terima kasih atas tambahannya, Pak. Masih ada yang ingin bertanya, silakan. Di luar penyanggah utama. Banyak yang perlu ditanya. Kalau ada, silakan. Dalam masalah kredit ini, kan ada pengelompokan kredit itu dikelompokkan menjadi 4, ya. Pengelompokan kredit dibagi 4. Apa saja pengelompokan kredit 4 kelompok itu? Lancar, kurang lancar, diragukan, macet. Diragukan dan macet. Ya. Pengelompokan ke dalam 4 kelompok itu ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan biaya. Salah di dalam mengelompokkan kredit ini menyebabkan banknya akan terganggu. Kredit yang sudah macet masih dikelompokkan ke dalam kelompok lancar. Ini kan kinerja LPD, kinerja banknya akan jadi jelek. Ya, kelihatannya kinerjanya bagus, oh kreditnya lancar semua, tidak ada kredit yang macet. Padahal sudah tergolong macet. Dan ini banyak terjadi di LPD. Kredit yang macet, tergolong macet, masih dikelompokkan lancar atau kurang lancar. Kredit yang lancar itu dicadangkan berapa persen? Pencadangan kredit. Ya. Berapa, Delia? Ari? Siapa yang tahu? 5%, Pak. 5%. Kredit yang lancar. Jadi kredit itu sudah masih tergolong lancar, sudah dicadangkan 5% tidak tertagih.
5%, yang berikutnya 25%, itu ya 25 ya? 25 lancar, kurang lancar, diragukan itu sudah sekitar 75%, macet itu sudah 100% dicadangkan. Ya. Pencadangan ini masih bersifat pembukuan saja, hanya catatan saja. Tapi proses penagihannya tetap jalan. Baru dihapus 100%, dicadangkan 100%, itu bukan berarti tidak ditagih, tidak. Tetap ditagih. Ini yang banyak terjadi, baik di BPR maupun di LPD, itu yang kurang lancar, diragukan macet itu kadang-kadang masih dikelompokkan lancar. Yang macet itu belum dikelompokkan, kereta nasabahnya sudah macet, masih digolongkan diragukan gitu, padahal dia sudah macet. Tujuannya adalah untuk agar kelihatan kinerja LPD itu menjadi sehat, kinerja perbankan itu menjadi baik. Gitu. Ini salah satu cara yang dilakukan oleh BPR maupun LPD untuk mengelabui agar kinerjanya dia masih kelihatan bagus. Oke. Ada pertanyaan lain? Oke, kalau tidak ada, Pak kira cukup ya untuk hari ini. Kita akhiri sampai di sini dan sampai jumpa minggu depan kelompok 4. Kelompok berapa? 4 ya? Iya Pak, minggu depan kelompok 4. Ya. Silakan Lev. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Selamat siang Terima Bapak, kasih. terima kasih. Terima kasih Bapak.